Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalul Baki. Di sini kita akan belajar mengenai komunikasi data. Karena di sini saya mendapatkan tugas yaitu mata kuliah komunikasi data. Sebelumnya saya adalah perkenalkan, nama saya Rizalul Baki dari kelas Teknik Informatika semester 4 dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Nah, di sini saya mendapat tugas untuk presentasi dari komunikasi data bab 1, yang dimana buku referensinya adalah Data Communication and Networking Behaviors for Zen. Nah, yang kita lihat di sini nama saya Rizal Bagi dan NIM saya 1855202024. Nah, di sini merupakan min map dari bab 1. Dari bab 1 ini ada beberapa subbab, yaitu komunikasi data, jaringan, internet, dan protokol. Nah, di sini yang lebih saya detailkan, yang akan saya bahas adalah komunikasi data. Nah, untuk jaringan, internet, dan protokol tidak. Nah, pengertian sedikit tentang jaringan. Jaringan merupakan alat yang biasanya jaringan itu telekomunikasi mungkin antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Ya, jadi untuk pengertian jaringan adalah seperti itu. Yang ketiga merupakan internet. Maksud dari internet ini adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet. Nah, itu menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, seperti biasanya ketika Anda browsing di Google atau dimanapun, itu kan menggunakan internet. Nah, yang keempat merupakan protokol. Di sini maksud dari protokol adalah seperangkat peraturan atau prosedur untuk mengirimkan data antar perangkat pengguna elektronik. Seperti itu. Nah, jadi lanjut yang akan kita bahas yaitu komunikasi data. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari mestinya kita tahu kan apa yang dimaksud komunikasi, informasi, dan lain sebagainya. Tapi tahukah kita apakah pengertian dari komunikasi data? Nah, di sini komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui perangkat transmisi yang terhubung menggunakan peralatan kabel. Komunikasi adalah cara untuk menyampaikan informasi seperti pesan, berita, pendapat dalam segala macam bentuknya. Nah, kalau di komputer ini menyampaikan data seperti itu. Selanjutnya ini adalah efektivitas. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik mendasar. Yang pertama adalah pengiriman. Nah, pengiriman kepada tujuan yang benar. Nah, pengiriman data itu efektivitas adalah dari sistem komunikasi data adalah pengiriman. Pengiriman itu datanya dikirimkan kepada tujuan yang benar. Yang kedua adalah akurasi. Akurasi dari data tersebut sangat bagus. Datanya akurat sekali. Dan ketiga, ketepatan waktu. Nah, dari efektivitas sistem komunikasi data adalah tepat waktu dalam memberikan data. Yang keempat adalah jitter. Jitter itu merupakan variasi dalam paket waktu datangnya data. Baik, selanjutnya adalah komponen komunikasi data. Komponen komunikasi data ada 5, yaitu pesan, pengirim, penerima, media transmisi, dan protokol. Nah, dari sini pesan adalah informasi atau data yang akan dikomunikasikan, atau bisa disebut alat atau komponen yang membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan, dapat berupa alat input pada komputer. Itu merupakan pesan. Nah, selanjutnya adalah pengirim. Pengirim maksudnya adalah pengirim data. Nah, pengirim itu maksudnya adalah alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber source agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. Yang ketiga merupakan penerima data. Maksudnya adalah alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang ditangkap dan diproses oleh tujuan. Yang selanjutnya adalah media transmisi, yaitu jalur pesan dari pengirim ke penerima.
Jalur pesan maksudnya apa? Berupa jalur transmisi tunggal, single transmission line, atau jalur kompleks network yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik dapat berupa media wireline atau media wireless. Selanjutnya yaitu protokol. Protokol maksudnya adalah aturan yang mengatur komunikasi data. Di sini adalah peraturan dalam pengiriman dan penerimaan. Baik. Selanjutnya adalah representasi data. Di sini ada 5 juga. Yang pertama adalah teks seperti teks itu biasa. Yang selanjutnya adalah nomor 123 atau 0101 biner atau apa. Yang ketiga adalah gambar, sebuah gambar yang berformat PDF atau apapun itulah. Yang keempat audio berupa suara audio, dan yang terakhir adalah video berupa video. Selanjutnya adalah aliran data. Di sini ada aliran data, itu ada 3 berdasarkan apa itu namanya aliran. Yang pertama adalah simplex. Simplex maksudnya adalah komunikasi searah. Pada komunikasi ini sinyal-sinyal dikirim hanya satu arah saja dalam waktu bersamaan. Karena melalui satu arah saja, komunikasi ini tidak terjadi secara interaktif. Informasi hanya disampaikan melalui satu titik saja. Nah, seperti itu. Biasanya metode simplex ini dimanfaatkan oleh teknologi seperti televisi dan radio. Masalahnya adalah half duplex. Half duplex maksudnya masing-masing stasiun dapat mengirim dan menerima, tapi tidak pada saat yang sama. Nah, metode ini memungkinkan komunikasi antara dua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima, dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, contoh dari alat komunikasi yang memanfaatkan metode hal duplex ini adalah walkie-talkie. Selanjutnya adalah full duplex. Kedua stasiun dapat mengirimkan dan menerima secara bersamaan. Metode ini memungkinkan komunikasi antara kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan komunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Alat komunikasi yang menggunakan metode ini adalah telepon, handphone, dan sebagainya ya. Baik, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bab 1, yaitu komunikasi data. Atas kurang dan lebihnya atau ada salah, mohon memberikan pertanyaan atau saran di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.